Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan dari kitab Mawsu'ah Al-Adabil Islamiyah, pasal tentang adabul jima', al-adabul tsani, etika yang kedua dari etika berjima'. Etika yang kedua adalah at-tahi'u lil jima'i bima yunasibahu, mempersiapkan diri untuk berjima' itu dengan persiapan yang sesuai. Mengapa demikian? Beliau mengatakan di sini hendaknya suami istri memberikan persiapan dengan hal-hal yang disukai dan diridhoi, yakni yang bisa mendatangkan kebaikan bagi keduanya, seperti dari segi pakaian, kenakan pakaian yang bisa menarik perhatian pasangan hidupnya, lalu mengenakan pula minyak wangi atau wangi-wangian, kemudian berhias, tentu yang disyariatkan, yang diperbolehkan baginya untuk pasangan hidupnya, sebagai tujuannya untuk menarik perhatian sebagian atas sebagian yang lainnya. Perkara ini penting agar tumbuh keinginan bagi pasangan hidupnya terhadap dirinya, dan ini tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan ketika Nabi ditanya tentang ayyul mar'atil khair, wanita yang paling baik itu yang bagaimana, maka Nabi SAW menyebutkan tasurruka idza nadartaha ilaiha, engkau merasa senang apabila engkau memandang kepada dirinya. Jadi wanita yang baik, wanita yang membuat suaminya selalu tertarik dengannya. Tentang memakai minyak wangi untuk di hadapan suaminya termasuk perhiasan yang baik, dan tidak dilarang bagi wanita mengenakan minyak wangi di hadapan suami-suami mereka. Berarti kebalikannya pun demikian. Bagi lelaki mengenakan pakaian yang baik, wewangian, dan hal-hal yang mendatangkan ketertarikan bagi pasangan hidupnya. Karena memang di antara para ulama telah menyebutkan an-nisa'u saqaiqur rijal, wanita adalah saudara kandung bagi laki-laki. Maksudnya, bila sesuatu perkara berlaku bagi wanita atau berlaku bagi laki-laki, maka berlaku bagi wanita. Jika seorang suami menghendaki istrinya berpenampilan yang baik, begitulah pula kebalikannya. Etika yang ketiga, al-adabus salis, zikrullah ta'ala wa du'a'u al-jima'. Seorang yang melakukan ibadah jima' ini hendaklah berzikir mengingat Allah, membaca doa sebelum ia melakukan perbuatan tersebut. Wa fihi iqraru bi ni'matillahi ta'ala,
Karena dalam doa ini ada pengakuan atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Wa ta'awwadu minasyaitani, dan ada permohonan perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan. Wa ta'widu litifli, dan memohonkan perlindungan untuk anak apabila ditakdirkan oleh Allah ia diberi rezeki dengan sebab itu. Alladzi qad yakunu samratun lihadzal jima', kata beliau, yang bisa jadi anak itu merupakan buah dari hasil usaha mereka berdua tersebut. Waltimasu lil barakati minhu subhanahu wa ta'ala, dalam zikir dan doa tersebut diharapkan untuk mendapatkan keberkahan yang datangnya dari Allah Ta'ala. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lau anna ahadakum idza arada ay ya'tiya ahlahu qala bismillah." Kalau seandainya seorang di antara kalian di saat ia ingin mendatangi istrinya, dia mengucapkan kalimat bismillah. Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana. Fa innahu, kata Nabi, kalau dia membaca doa tadi itu, bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Fa innahu in qudiya bainahuma walad, in qudiya bainahuma waladun fi dzalik lam yadurhu syaitanun abada. Maka sungguh bila dengan sebab jimaknya itu Allah karuniakan kepadanya itu seorang anak, tidak akan memudaratkan anak tersebut tipu dayanya syaitan, kejahatan syaitan selama-lamanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Jadi seorang suami istri hendaknya menghafalkan doa ini. Ya, kalau belum hafal segera dihafalkan, walaupun telah berlalu pernikahannya. Bagi mereka yang belum menghafalnya, segera menghafalkannya. Wa ada doa fihi hifdzul lil mauludi minasyaitan. Doa ini mengandung permohonan perlindungan, penjagaan seorang anak dari godaan syaitan. Sampai Nabi menyebutkan lam yadurhu syaitanun abada, tidak akan memudaratkan anak tersebut gangguan syaitan selama-lamanya. Sebagian ulama menyebutkan insyaallah syaitan tidak akan mengeluarkan orang ini dari agamanya. Maksudnya dia terjaga keislamannya. Sebagaimana sebagian ulama menafsirkan seperti Imam Ats-Tsauri tentang hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, walakinna lil asifi fa inna amatan nasi la yubali bihadzal du'a. Tapi sayangnya kebanyakan manusia atau pada umumnya mereka tidak peduli dengan doa ini. Mereka tidak peduli dengan zikir-zikir seperti ini, wala ya'ti bihi. Tidak mau mengamalkan doa yang seperti ini. Karena dianggap ini perkara yang remeh. Wala'alla taraka katsiran minan nasi li hadzal dzikri inda ityanihim ahlihim. Sehingga banyak manusia ketika mendatangi istri mereka, mengumpuli istri mereka, mereka tinggalkan doa ini. Maka yang terjadi, kita jumpai banyak anak-anak keturunan manusia mudah ditipu oleh syaitan. Sebagai contoh perjalanan kemari, ketika menuju masjid ini, tadi di perjalanan Masya Allah, para pemuda dan para pemudi berkeliaran di jalan-jalan, dan mereka notabene seorang pelajar, dan lebih tampak kenakalan remajanya dibandingkan kesolehannya. Pertanyaannya adalah, apa penyebabnya? Pasti jawaban yang pertama karena tidak mengenal agama. Tapi ada sebab yang lebih penting daripada itu. Kenapa mereka tidak mengenal agama? Bisa jadi karena orang tua mereka tidak mencari sebab untuk anak itu mengenal agama. Salah satunya
Mungkin ketika mereka melaksanakan jima, orang tuanya tidak memohon kepada Allah agar anak-anak itu dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan. Sehingga kita sulit membedakan apakah mereka ini orang yang kesetanan ataukah mereka itu benar-benar sudah jadi setan itu sendiri. Mereka tinggalkan sholat, mereka berkeliaran di saat adzan berkumandang. Tidak ada rasa sedih mereka ketika mereka itu meninggalkan sholat. Nah, maka orang tua wajib mengetahui hal ini, berusaha sejak dari mereka itu memilih pasangan hidupnya. Ketika Nabi SAW menyebutkan tunkahul mar'atu li arba, wanita dinikahi biasanya karena 4 perkara: limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fatfar bidatid din taribat yada. Karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Kata Nabi, pilihlah yang memiliki agama, tanganmu tidak akan berdebu. Dari sejak awal Islam telah mengajarkan agar seorang muslim memilih pasangan hidupnya yang mengenal agamanya, mengenal Rabbnya, mengenal Nabinya, mengenal tentang bagaimana mereka beragama dengan agama Islam ini. Jadi ketika mereka mengusahakan kelak seandainya ditakdirkan oleh Allah punya keturunan, mereka berharap yang kenal agama. Maka mulai mereka itu dari ketika menikahinya, pertama kali berjumpa dengan istrinya itu setelah sah akad nikahnya, dia letakkan di atas ubun-ubun istrinya itu dengan doa yang baik. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta 'alayha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alayha. Lalu mereka salat berdua. Setelah salat mereka berdoa memohon kepada Allah kebaikan, dikumpulkan dalam keadaan baik jika dipisahkan dengan apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kemudian ketika mereka mau berkumpul, yakni berjima, mereka membaca bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitana ma razaqtana, sehingga menutup segala pintu dari celah-celah yang setan bisa masuk kepadanya. Jadi sekali lagi saudaraku kaum muslimin, tidak boleh meremehkan tentang masalah zikir dan doa ini. Jika ditanyakan kapan doanya ini dibaca, yakni sebelumnya, sebelum ia melaksanakannya, bukan ketika dia sedang mengerjakannya. Sebelumnya dia telah mengucapkan bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitana ma razaqtana. Kata dalam riwayat Imam Ahmad, al-basmalatu satrun baina aurat ibni Adam wa nadar asyayatin minal jin. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, bacaan bismillah itu menjadi penghalang antara auratnya anak Adam dengan pandangan matanya syaitan. Jadi ketika seseorang menanggalkan pakaiannya kemudian dia mengucapkan bismillah, itu telah menjadi penutup atau tabir dari pandangan syaitan dari bangsa jin atas auratnya itu. Sehingga pada poin yang keempat, beliau penulis berpendapat al-istitaru wa adamu ta'ari, sebaiknya melakukannya dalam keadaan mengenakan penutup dan tidak dalam keadaan telanjang. Qultu, saya katakan, hada ghalat, ini melampaui batas. Hada ghalatun, ini termasuk perkara yang melampaui batas. Jika diwajibkan harus dengan penutup, maksudnya harus mengenakan kain. Akan tetapi yang dimaksud dengan penutup, yakni tertutup dari pandangan mata orang lain, inilah yang dimaksud. Ini benar, jangan sampai terlihat oleh orang lain. Karena sesungguhnya tidak ada nas yang melarang seorang wanita atas suaminya dan seorang lelaki atas istrinya apapun yang ada padanya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ihfad aurataka illa min zauzatik, jagalah auratmu kecuali dari istrimu. Au ma malakat atau dari budak-budakmu, yaminuk, aw ma malakat yaminuk, atau budak-budak yang kamu kuasai. Berarti apa yang ada pada seorang lelaki atas istrinya dan kebalikannya halal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yandurur rajul ila auratir rajul
Wala tandurul mar'a ila auratil mar'ah illa al-mutazawwijain. Tidak boleh seorang lelaki melihat aurat lelaki. Tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita kecuali mereka suami istri. Maka ini hukumnya halal. Nah, ikhwati rahimani Allah, ketika beliau mengatakan walaysa minal adabi ayyubasar al-insanu ahlahu wa huma mutajarridani laysa alaihima ghita'un yastaruhuma, kata beliau bukan termasuk adab yang baik kalau seandainya seorang suami dengan istrinya melakukan itu tanpa ada penutup. Saya katakan ini ucapan yang melampaui batas. Sebagaimana tadi yang telah saya sebutkan, ini ucapan yang melampaui batas. Karena Nabi sudah mengatakan illa min zauzatik aw ma malakat yaminu, kecuali dari pandangan istrimu atau budak-budak yang kamu kuasai. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ara'aita in kana al-qawmu ba'dhum fi ba'dhin, wahai Rasulullah, gimana kalau seandainya sebagian kaum atau sebagian kaum yang lainnya terbiasa dengan yang seperti itu? Maksudnya melihat, qala in istata'ta alla turiyaha ahadan fala turiyannaha. Kalau seandainya mampu salah seorang di antara kalian itu untuk tidak telanjang di hadapan orang yang lainnya, maka janganlah dia melakukannya. Maka kita katakan dalam masalah ini, yakni dari pandangan mata selain mahram, selain istrinya. Adapun dari istrinya tidak ada keharaman di dalamnya. Karena saya pernah ditelepon oleh seorang pemuda yang berselisih dengan istrinya, bertanya, Ustaz, sedang berselisih saya dengan pengantin baru, berselisih. Yang satu mengatakan tidak apa-apa, tidak pakai apa? Selimut. Faham maksudnya, akhi? Sementara yang satu mengatakan enggak boleh kalau enggak pakai selimut. Hanya karena ini kemudian pengantin baru ini bertengkar, ajaban ujab. Paham ikhwan? Ini perkara menakjubkan yang aneh, sangat aneh. Lalu ketika saya tanyakan apa dasar hukumnya untuk mengatakan bahwa tidak boleh kalau tidak tertutup, ada riwayat yang menyebutkan janganlah engkau mendatangi istrimu seperti seekor onta mendatangi betinanya. Saya katakan, cobalah baca keterangan hadis itu, tidak ada para ulama yang mensahihkannya. Hadis itulah hadis yang dhaif. Lalu mengapa sibuk dengan hadis yang dhaif sementara ada hadis yang sahih yang berbunyi illa min zauzatik, kecuali dari siapa? Istrimu. Aw ma malakat yaminu. Ya khalas sudah. Faham ya kawan? Nah, betul. Jadi masalah tabi'iyah, dan ini bukan perkara yang sulit. Wallahu alam bissawab. Baik. Tapi kalau ditanya bagaimana kalau seandainya seorang itu sendirian, apakah boleh dia membuka dan telanjang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fallahu ahaqqu ay yastahiyya minhu minan nas." Allah lebih pantas kalau manusia itu merasa malu dibandingkan dia kepada manusia. Maksudnya manusia itu lebih pantas merasa malu kepada Allah dibandingkan kepada siapa? Manusia. Yani maksudnya ya lebih utama dia menutupnya kalau dia di kamar mandi atau dia di ruangan tertentu sendirian, dia menutupnya itu lebih baik. Tapi itu tidak haram selama tidak ada orang lain yang memandangnya. Wallahu a'lam bissawab. Sekali lagi ucapan beliau yang mengatakan tidak sepantasnya suami istri itu dalam keadaan tidak mengenakan kain sama sekali, ini termasuk pendapat yang galat, yang melampaui batas. Baik. Berikutnya etika yang kelima, al-mula'abatu qoblal muwaqi'ah. Hendaklah suami istri itu memulai dengan muqaddimah. Bahasa saya muqaddimah ya. Bahasa penulis yakni mula'abah. Mula'abah. Yang memulai dengan mula'abah, terjemahnya nanti antum tanya sama Ustaz Hamdan. Ya, nah apa itu mula'abah, tanya sama Ustaz Hamdan. Walaupun Ustaz Hamdan belum menikah gitu. Tanya terjemahnya saja. Jadi hendaklah memulai dengan muqaddimah begitu. Jangan menjadi orang yang tergesa-gesa, ya. Fala yafja'u ahlahu bil muwaqi'ati illa ba'da ayyam hadali dzalik bil mula'abati awil mudahabati wat takbili wa nahwi dzalik.
Jangan menjadi orang yang mengumpuli istrinya itu dalam keadaan tergesa-gesa. Awali dengan mula'abah, awali dengan muda'abah, awali dengan takbil. Sini ada anak-anak, jadi saya berikan apa? Isyarat. Awali dengan muqaddimah, berbicara yang baik dulu, dengan kalimat-kalimat yang bagus. Ikhwan, tidak dilarang seorang lelaki memuji istrinya. Ketika dia berkata, ra'aitu sa'raki khairum minal hariri. Fahimtum? Hamdan? Aina Hamdan? Gimana anta yani fil taqaddam ya akhi. Ya, jadi enggak apa-apa kalau seandainya seorang itu berkata, wahai istriku, aku lihat rambutmu lebih halus daripada apa? Sutra. Boleh, enggak apa-apa. Kemudian dia puji, kemudian dan juga kemudian. Paham dong? Nah, kedalik. Wa nawi dzalik min al-umuri allati tahayyul mar'atu lil jima'. Pokoknya perkara-perkara yang membuat wanita itu merasa nyaman. Kalau seandainya dan berkata, "Ustaz, istri saya enggak nyaman kecuali bertengkar dulu." Wah, ini perlu diruqyah. Perlu diruqyah. Karena mungkin sebagian orang seperti itu. Nah, demikian. Ini sakit, perlu diobati. Ya, tentu dengan cara yang baik, dengan kalimat yang lembut dan seterusnya. Fada mimma qila fi tafsiri qauli ta'ala, ini berdasarkan tafsir dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wa qaddimu li anfusikum, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Artinya diberikan permulaan dulu. Untuk mendapatkan kebaikan kita berbuat baik terlebih dahulu. Sebagian ulama menafsirkan wa qaddimu li anfusikum itu dengan makna memberikan muqaddimah sebelum melakukan jima. Nah, al-adabus sadis yang keenam, ityanul mar'a kaifa syahida kana fil farji. Boleh mendatangi istrinya dari arah manapun saja, cara bagaimanapun juga, selama pada tempat yang diridhoi oleh Allah. Selama pada tempat yang diridhoi oleh Allah, pada farjinya. Haram hukumnya mendatangi pada duburnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la'anallahu rajulan ata imra'atahu fi duburiha. Wa fi riwayat la yanzurullahu yaumal qiyamah man ata imra'atahu wa hiya haidun aw fi duburiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah melaknat lelaki yang mendatangi istrinya pada duburnya. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan, Allah tidak akan memandang seorang lelaki di hari kiamat yang di dunianya dia mendatangi istrinya dalam keadaan haid atau pada duburnya. Maka ini hukumnya haram. Adapun pada kehormatannya yang diizinkan oleh Allah Ta'ala pada masa-masa yang tidak diharamkan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempermisalkan istri itu seperti ladang milik anda. Allah katakan, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri kalian ibarat ladang milik kalian, maka kalian boleh mendatangi ladang kalian dari arah mana saja yang kalian inginkan. Bukankah anda kadang menggarap ladang itu dari sisi utara atau dari selatan, atau dari sisi timur atau dari sisi barat? Maka tidak ada larangan dalam Islam. Ini diperbolehkan. Afwan, ini harus disebutkan, innallaha la yastahi anil haq. Allah tidak malu untuk menjelaskan apa? Kebenaran. Ada seorang lelaki muhajirin yang menikahi wanita Ansor, di mana sebagian adatnya orang muhajirin itu berbeda dengan orang-orang Ansor. Sebagian orang-orang muhajirin ia suka dari arah timur, sementara orang-orang Ansor tidak suka kecuali dari arah barat. Ini kiasan loh ya kawan ya. Kiasan ini, paham maksudnya? Antum paham atau tidak? Faham? Baik. Kalau faham tidak akan saya jelaskan lebih vulgar, tidak. Nah, ketika itu wanita Ansor ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lelaki Ansor ini lelaki muhajirin menikahinya. Dia tidak menyukai apa yang ingin dilakukan oleh suaminya itu.
Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah ini, nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum an-nasi'tum. Istrimu itu ibarat ladang bagimu, maka datangilah ladangmu dari arah mana saja yang kamu inginkan. Muqbilatan aw mudbiratan. Muqbilatan aw mudbiratan. Faham maksudnya ikhwan? Fahim ya Hamdan? Fahim dah? Barakallah. Antum yang lainnya paham? Yang tidak paham angkat tangannya. Berarti paham semua. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Tidak saya lanjutkan. Jadi muqbilatan wa mudbiratan. Tidak diharamkan di dalam Islam yang seperti ini. Maka sebab itu ikhwati rahimani wa rahimakumullah, selama perkara tersebut tidak keluar dari tabiat asalnya dan tidak bertentangan dengan syariat, maka hukumnya halal bagi suami dan istri tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Muqbilat wa mudbirat fala ba'sa bihi. Naam. Sehingga palir rajul ayati zaujatahu kaifa syaa, suaminya boleh mendatangi istrinya itu bagaimanapun caranya, tidak ada masalah. Kita ringkas al-adabus sabi. Ijtinabud dubur. Jauhi ini. Ijtinab ad-dubur, jauhilah ad-dubur. Innallaha la yastahi minal haqqi. Allah tidak malu menjelaskan suatu perkara yang benar, kata Nabi. La ta'tun nisaa fi adbarihinna. Jangan kalian datangi istri-istri kalian pada duburnya. Hukumnya haram. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan, man ata kahinan fasadaqa bima yaqul, aw ata imra'atan haidan, aw ata imra'atan fi duburiha, faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia datang kepada dukun percaya dengan apa yang ia katakan, atau mendatangi istrinya yang dalam kondisi haid, atau mendatangi istri pada duburnya, sesungguhnya dia telah berlepas diri dari sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia telah menyelisih Al-Qur'an, menyelisih sunnah, menyelisih Al-Qur'an dan sunnah, menyelisih Islam. Di hadis yang lainnya Nabi berkata, la yandurullahu illa rajulin. Allah tidak akan memandang kepada seorang lelaki jama imra'atahu, yang dia mengumpuli istrinya fi duburiha, pada duburnya. Hukumnya haram. Sebagian ulama seperti Abu Hanifah berpendapat lelaki yang mendatangi istrinya pada duburnya dihukumi seperti lelaki yang melakukan liwat. Maka hukumannya hukuman bunuh. Ibnu Abbas berpendapat dilemparkan dari tempat yang paling tinggi, kepalanya dulu. Setelah jatuh diambil batu yang besar, dijatuhkan tepat di bagian apa? Kepalanya juga. Ini hukuman bagi mereka yang mendatangi dubur seseorang. Na'udzubillahi min dzalik. Al-adabu tsamin. Etika yang kedelapan, ada mutyanil mar'ah wa haid. Enggak boleh mendatangi istri dalam kondisi haid, dengan catatan, yakni maksudnya pada tempat asalnya, ini yang enggak boleh. Adapun yakni al-istimta, beristimta dengan istrinya, yakni fi maqamin ghairi farjiyah, selain pada kehormatannya, itu boleh. Tidak ada larangan di dalam Islam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza arada ayyubashira imra'atan min'a." Afwan, sebagaimana Aisyah memberitakan, "Idza arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyubashira imra'atan min nisa'i wa hiya haid, amara an ta'tazira." Bila Nabi menghendaki mendatangi istrinya sementara istrinya dalam kondisi haid, Nabi menganjurkan agar istrinya itu mengenakan penutup pada kehormatannya. Summa yubasiruha, kemudian Nabi yakni melakukan apa yang ingin beliau lakukan terhadap istrinya itu. Di hadis yang lainnya disebutkan, kana idza arada minal haidi syai'an alqa ala farjiha thawban. Adalah Nabi apabila beliau menghendaki sesuatu pada istrinya yang dalam kondisi haid, beliau letakkan penutup pada kehormatannya. Ini kehormatan istrinya. Lalu beliau berbuat apa yang beliau ingin. Sedangkan mendatangi wanita yang haid, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tazilun nisa fil mahid." Jauhilah istrimu dalam kondisi haid, yakni maksudnya jangan dikumpuli pada kehormatannya. Islam tidak bersikap hulu seperti Yahudi. Orang Yahudi itu ketika istrinya dalam kondisi haid,
dia tidak mau makan bersama, tidak mau duduk bersama, tidak mau menyentuhnya, maka istrinya itu diletakkan di sebuah kamar, dikurung sampai selesai masa haidnya. Adapun Islam tidak demikian. Islam mengharamkan pada kehormatannya saja. Adapun jika dia berhajat kepada yang lainnya, maka itu halal baginya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kesembilan atau yang terakhir, kemudian kita tanya jawab, alla yanziya hatta taqdiyal mar'ah wa taraha. Jangan menjadi lelaki yang egois. Tidak boleh ketika dia telah menunaikan hajatnya lalu dia lupakan istrinya. Jadi janganlah seorang lelaki meninggalkan istrinya sampai wanita itu mendapatkan atau istrinya itu mendapatkan seperti yang ia peroleh dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini etika yang dianjurkan di dalam Islam. Karena menyakiti hati wanita itu hukumnya terlarang bagi seorang suami. Maka bersikap egois kepada istri, tidak memperhatikan apa yang menjadi hak dirinya, ini termasuk menyakiti wanita. Tidak bersikap adil. Maka saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, beliau mengatakan fa idza qadar rajul wa tara qabla imra'atihi fala yanzi'a 'alal fawri. Lelaki yang telah mendapatkan apa yang menjadi keinginannya terhadap istrinya, jangan segera dia melepaskannya sehingga istrinya pun memperoleh apa yang ia dapatkan. Karena memang ini tujuan dari pernikahan. Bahkan hendaklah dia bersabar atas ketetapan Allah itu. Bahkan hendaklah dia telah bersabar atas istrinya itu. Karena memang salah satu tujuan ia melakukannya untuk memperoleh pahala dari Allah dan menjaga kemuliaan dan kehormatan istrinya itu. Lalu bagaimana seorang wanita bisa menjaga kehormatannya kalau suaminya bersikap apa? Egois. Makanya tadi Masya Allah beliau membahas dengan kalimat mulai dengan muqaddimah dulu, dengan mula'abah, dengan muda'abah, kemudian mengenakan pakaian yang baik, mula'abah, muda'abah, kemudian dengan etika yang benar, pada tempat yang benar, dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. Kemudian juga tidak bersikap apa? Egois terhadap pasangannya. Inilah Islam. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang bahwa dianggap Islam itu sesuatu yang kasar, tidak. Dan sebagai penutup, lihatlah Islam tentang keindahannya. Tidak ada yang tertinggal satupun pada segala urusan yang mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Islam terangkan semuanya termasuk dalam masalah rumah tangga ini. Jadi saya berkata kepada anda, saudaraku kaum muslimin, kita enggak butuh menonton film-film yang menjijikkan itu. Islam enggak butuh bagi umatnya untuk menonton gambar-gambar yang menjijikkan itu. Islam tidak membutuhkan untuk membaca buku-buku yang hina itu. Tidak butuh. Sudah dijelaskan dalam Islam semuanya. Bahkan kalau anda ingin mengetahui tentang lebih dalam buku yang berbicara tentang masalah ini, anda bisa membaca buku tentang Adabuz Zifaf atau buku yang lainnya, Tuhfatul Arus, buku yang menjelaskan tentang dalil-dalilnya, lengkap dengan dalil-dalilnya. Bagaimana berbuat begini, mana dalilnya? Bagaimana berbuat begitu, mana dalilnya? Bagaimana suara yang begini, mana dalilnya? Ada keterangannya, ada keterangannya. Dan tidak diperlukan lagi penjelasan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Camkanlah wahai kaum muslimin, maka barang siapa yang mereka menganggap bahwa Islam belum menerangkan perkara ini, dialah orang-orang yang celaka. Sampai di sini penjelasannya dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Soal yang pertama, bila istri kita telah hamil, bolehkah kita melakukan perkara tersebut? Masihkah kita melakukan sholat sunnah sebelum berjima? Akhir tidak ada sholat sunnah sebelum berjima. Yang ada doa sebelum jima. Mungkin maksudnya pengantin baru ya. Pengantin baru sholat sunnah 2 rakaat dulu. Ini benar. Itu sebelum anda mendatangi istri anda, ketika anda menjadi pengantin baru, ya sholat sunnah 2 rakaat. Boleh dilakukan di siang hari maupun di malam hari. Ya, sesudah sholat itu kemudian anda berdoa kebaikan untuk anda berdua. Tapi kalau yang sudah diketahui bahwa istrinya itu hamil, sudah menjadi istrinya dan hamil pula, ya tidak perlu sholat apa?
salat sunnah, tapi berdoa sebelum berjima seperti doa yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Soal yang kedua, apakah boleh istri menolak keinginan suaminya yang ingin mendatanginya dari arah timur? Karena istrinya inginnya dari arah barat mungkin begitu ya? Enggak boleh menolak. Karena perkara tersebut tidak diharamkan, tetapi boleh menyarankan. Sahih? Dia boleh menyarankan, tidak boleh menolak. Karena sesungguhnya pada asalnya wanita wajib patuh kepada siapa? Suaminya. Antuti'aka idza amartaha. Dia patuh kepadamu seandainya engkau memerintahkan kepadanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ditolak. Kalau memang perkara tersebut halal dalam syariat Islam, yang boleh dia menyarankannya. Dan yang perlu diketahui, suami seharusnya tidak egois. Dia menerima saran siapa? Istrinya itu. Soal yang ketiga, apakah yang pertama kali kita tanyakan tentang wanita yang hendak kita lamar, kecantikannya atau agamanya? Apakah yang pertama kali kita tanyakan kepada wanita yang hendak kita melamarnya itu kecantikannya dulu atau agamanya? Agamanya ya akhi. Agamanya. Sebagaimana Nabi berkata, "Fadfar bidatid din." Pilihlah yang memiliki agama, yang tahu tentang agama, taribat yadak, engkau tidak akan repot. Imam Ahmad pernah menikahi seorang wanita. Ketika istri pertamanya telah meninggal dunia, maka Imam Ahmad tidak lama kemudian beliau menikah lagi dengan seorang wanita, tetapi yang satu matanya rusak. Artinya menurut pandangan orang awam mungkin tidak cantik. Sampai muridnya berkata, kalau engkau ingin wanita dari Persia, kami akan mencarikan untukmu. Karena di masa itu dikenal wanita Persia itu apa? Jelita begitu, cantik. Tapi Imam mengatakan tidak, aku menikah bukan karena sekedar hawa nafsu. Aku khawatir wanita yang cantik itu menjadi fitnah bagi diriku. Berapa banyak seorang lelaki yang menikah dengan wanita cantik, justru qiyamul lailnya tidak pernah lagi. Hafalan Qur'annya hilang sebagiannya atau keseluruhannya. Nah, maka setelah itu agamanya dulu ya khonfillah, bukan kecantikannya. Adapun kecantikannya itu yang berikutnya. Setelah agamanya, lalu kita mendapatkan kecantikannya, maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tetapi ketika kita mendapatkan agamanya dan kecantikannya belum kita dapatkan, jangan khawatir dan jangan bersedih. Sebab sesungguhnya Allah akan gantikan kecantikannya kelak jauh lebih baik di yaumil qiyamah. Fahim tuh? Nah, demikian. Barakallahu fikum. Barakallahu. Nah, alhamdulillah. Soal yang berikutnya. Sebentar lagi Isya ya, soal terakhir. Apakah saudara mertua termasuk juga muhrim? Saudara mertua itu maksudnya adik dan kakaknya mertua, itu bukan muhrim. Jadi seorang lelaki punya mertua, adik dan kakaknya mertua itu bukan muhrim. Nas tidak ada yang menjelaskan dia itu muhrim. Apakah boleh mendatangi istri pada famnya, pada mulutnya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada khilaf para ulama tentang masalah ini. Sebagian para ulama mengatakan meninggalkannya sebagai bentuk untuk tidak menyakitinya. Sebagian para ulama mengatakan pada asalnya yang terlarang hanya di dua tempat saja, sebagaimana yang tadi telah saya jelaskan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka ikhwati rahimani Allah, sesuai dengan tabiat itu jauh lebih selamat. Fahim tuh? Sesuai dengan tabiat maka itu yang jauh lebih selamat. Semoga bermanfaat. Adapun lebih luas tentang hal itu, saya anjurkan antum baca buku Tuhfatul Arus atau baca kitab yang ditulis oleh Ustaz Abu Umar Al-Maidani hafizahullah ta'ala. Bukunya berjudul apa? Abu Laila, mana Abu Laila? Apa judulnya Abu Laila? Kalau saya tidak salah judul bukunya Sutra Ungu. Cari buku itu dan itu bisa menambah faedah. Tapi ini baca bagi yang sudah nikah. Yang belum menikah saya tidak menganjurkan Anda membacanya. Baik, demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.